Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khairilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'ilallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'mati faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana malikil qudus, subhana malikil qudus, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal azamati wal qudratihi wal haibatihi wal sultan wal aqlaihi wal kibriyai wal jabarut wal jalali wal jamali wal yamutu wal yafutu abadan. Subhun qudusur Rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, nikmat Allah berikan kepada kita. Hari ini kita duduk di majelis yang mulia dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Masih punya iman? Masih punya iman gak? Naik atau turun imannya? Hah? Naik turun? Ah, cakep. Kalau antum semua bilang imannya naik, bohong banget. Naik kalau lagi ngaji kayak gini nih, naik kesan imannya. Tapi keluar dari ngaji, gosip-gosip gibah-gibah lagi, turun lagi imannya. Jadi imannya manusia naik dan turun. Alhamdulillah kita bisa dimudahin langkah kita oleh Allah untuk hadir di majelis, untuk menuntut ilmu. Barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya nanti menuju surganya Allah. Walaupun menuju surganya Allah itu gak mudah jalannya, tapi setidaknya para penuntut ilmu itu akan dibimbing, diberikan petunjuk kepada Allah, mana yang baik, mana yang buruk. Kan begitu, ya. Maka semoga dengan sehatnya kita hari ini Allah berikan waktu, Allah berikan sehat, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan sehatnya kita untuk beribadah. Kita sehat tapi nggak sholat percuma. Ya, betul nggak? Maka manfaatkan sehat yang Allah berikan hari ini untuk hal-hal yang baik, untuk mengejar, mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kita setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat kita. Maka iman kita ini terus dijaga. Ya, kita tahu, kita sadar iman kita kadang turun. Maka ketika hari ini Allah mudahkan langkah kita duduk di majelis yang mulia, taman dari taman surga, kita sedang dicas iman kita, diri kita sedang dicolok nih, ya, dicas, maka dikuatkan lagi, dijaga, ya.
manfaatkan baterai yang udah penuh itu ya untuk hal-hal yang baik. Handphone kalau baterainya sudah habis pasti dicas. Kalau udah penuh, manfaatkan dengan hal yang baik. Kan begitu. Jangan buat handphonenya buat kepoin orang, buat julid ke orang, buat menghakimi orang, buat ngetik sesuatu komen yang gak baik di sosial media. Sayang, mendingan handphonenya dibuka ya, download aplikasi-aplikasi yang membuat keimanan kita ini terus meningkat ya. Dikasih Quran di situ di-download, dikasih hadis di situ di-download. Jadi handphonenya kalau udah penuh dibuka buat baca Quran, buat baca ngafalin hadis-hadis. Nah, itu jauh lebih manfaat dibanding handphonenya udah penuh buat nge-scroll 24 jam, nge-scroll kehidupan orang, padahal dia punya kehidupan sendiri. Kehidupannya lebih menarik, banyak dramanya daripada orang lain. Betul nggak? Betul nggak hidup kita banyak drama? Betul, banyak nangis, banyak sedih. Terus ngapain sibuk sama dramanya orang? Ya enggak? Selesaiin sendiri drama kita, kerjain. Ya kan? Tuntaskan episodenya dengan baik. Ngapain harus peduli dengan kehidupan orang lain yang tidak hubungannya sama kita? Terus kita merasa diri kita lebih baik, akhirnya komen yang nggak baik buat apa? Jangan sampai nanti handphone dan ketikan tangan kita nih jadi pemberat kita di akhirat ketika kita dihisab. Nauzubillah. Maka begitu juga keimanan kita ketika hari ini kita duduk di majelis ilmu. Ini Allah sedang cas lagi nih, kita sedang ngecas. Kalau baterainya udah penuh, manfaatkan ya dengan hal-hal yang baik. Yang sholatnya belum benerin deh. Yang baca Qurannya masih males, kencengin lagi baca Qurannya. Rajinin lagi baca Qurannya. Yang sedekahnya masih entar-entar aja deh gitu, mulai lagi sedekah ya. Yang sama orang masih males untuk berbuat baik, jangan males, jangan trauma berbuat baik. Karena semua amal ibadah kita ini keuntungannya buat kita sendiri. Ketika nanti kalau kita udah mati ya, kita udah nggak sholat lagi, kita udah nggak bisa baca Quran lagi kalau udah mati, kita udah nggak bisa sedekah lagi, kita udah nggak bisa berbuat baik lagi sama orang. Padahal amal-amal ini yang nyelamatin kita di alam kubur nanti. Semua bakalan mati nggak kira-kira? Semua bakalan mati. Matinya nggak harus kita takuti. Yang kita takuti ketika kita mati, kehidupan setelah kematian itu panjang, setiap hari ada siksa kubur. Kita sudah bawa bekal yang banyak atau belum? Itu yang harus kita takutkan. Karena kalau udah kehabisan bekal, apalagi sampai nggak bawa bekal, repot. Kita nggak bisa keluar lagi. Nanti penggali kuburnya pada lari kalau kita keluar lagi. Benar nggak? Ya udah mati, udah nggak bisa apa-apa. Cuma butuh pertolongan doa dari orang, dari anak, dari suami, dari saudara. Ya kalau mereka ingat, kalau mereka nggak ingat, habis sudah kita. Udah nggak bawa bekal. Perjalanan yang panjang, nggak ada yang nolongin, aduh selesai sudah. Padahal orang yang sudah mati, yang berada di alam kubur, kata Nabi Muhammad, ibaratnya kapal mereka tenggelam dan mereka sedang minta tolong. Coba, kalau ketika kita melihat berita-berita kapal tenggelam, orang-orang yang berada di kapal tersebut pasti takut. Pengen mereka langsung keluar, loncat, ya. Mereka aman kalau loncat karena mereka bawa pelampung, walaupun mereka nggak bisa berenang, setidaknya pasti aman, nggak akan tenggelam karena ada pelampung. Kan begitu? Nah mereka takut untuk tenggelam. Begitulah orang-orang yang sudah berada di alam kubur, ibaratnya kapal mereka tenggelam dan mereka sedang minta tolong. Siapa yang nolongin mereka kalau bukan amal soleh sendiri? Maka pelampungnya adalah amal solehnya. Kapal yang tenggelam kita loncat keluar, kita pakai pelampung aman, nggak bakalan tenggelam. Begitu juga orang yang sudah mati berada di alam kubur, kapal mereka sedang tenggelam, mereka sedang minta tolong. Kalau mereka bawa pelampung, mereka nggak akan tenggelam, mereka nggak akan takut. Pelampungnya adalah amal soleh. Maka manfaatkan waktu kita di dunia ini, sehat kita dengan ibadah sebaik-baiknya. Kasih yang terbaik untuk Allah, karena Allah yang maha baik sudah banyak kasih nikmat buat kita. Gak bisa diukur nikmat yang Allah berikan satu persatu, gak bisa kita ukur. Maka Allah tegaskan terus untuk kita, fabi ayyi ala
rabbikuma